Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa bermuajahah dalam rangka pembahasan persiapan kehadiran Imam Mahdi yang akan dibarengi dengan peristiwa Al-Kautsar. Telah hadir di depan kami narasumber Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Ramadan yang akan memberikan jawaban-jawaban dan trik ringkas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada hadirnya Imam Mahdi yang akan datang. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, persiapan apa yang harus umat lakukan untuk menyambut Imam Mahdi setelah dan sebelumnya Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Persiapan umat akan datangnya Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman, utusan akhir zaman yang sangat misteri, tentunya dalam persiapan juga sangat misteri. Intinya adalah yang disiapkan adalah taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah. Karena maraknya budaya-budaya syirik yang menggapai pada taraf amatul balwah atau musibah yang menyeluruh, universal, itu sulit untuk dibenahi dari arah mana. Sehingga yang ada, mari personel kita selamatkan diri kita, bertobat, dan punya harapan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami kalau ingat membaca surat Al-Baqarah yang paling awal, halaman kedua, itu nasib manusia sekarang di dalam mencikapi syirik, sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'min. Jadi sama saja buat umat ini diperingatkan atau tidak beriman, mereka tidak beriman. Makanya ada kabar datangnya utusan akhir zaman yang dibarengi dengan berbagai musibah, itu bukan kabar yang sepihak. Kabar dari anak indigo, kabar dari orang-orang ahli meditasi, kabar dari tokoh-tokoh agama, kabar dari hadis, kabar dari banyak sekali. Sehingga kabar ini kelasnya kalau dalam istilah agama sudah mutawatir. Tapi manusia pun belum merasakan takut diperingatkan atau tidak. Makanya hanya bisa harap mari kita bertobat dan mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Itu persiapan yang harus dilakukan sebelum beliau muncul. Adapun setelah beliau muncul yang kami kemarin sampaikan bahwa akan dibarengi dengan sebuah kejadian. Kabar ini pun juga sudah disampaikan baik oleh orang-orang supranatural atau orang-orang agama atau pemerintahan, akademi. Contoh yang disampaikan kemarin oleh BMKG bahwa dekat-dekat ini akan terjadi megatrans. Bahkan di Pulau Jawa dimungkinkan akan terjadi 25 titik musibah. Itu kabar dari manusia. Adapun kabar dari kejadian akhir zaman yang kami terima itu di Pulau Jawa nanti akan terjadi 47 titik musibah di Pulau Jawa dalam rangka memberkatkan manusia dan akan memberi rahmat kepada orang yang bertakwa dan akan memberi peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan dosa syirik dan kekafiran dengan kesengsaraan yang berkepanjangan. Itu Mas. Terima kasih Yai. Untuk yang kedua Yai, mengapa kecenderungan masyarakat ataupun umat ini tergelincir kepada perilaku-perilaku syirik Yai? Ya tentunya karena syirik kan sudah menjadi amatul balwa, manusia akan ke situ semua. Dan manusia menjadi kembali ke kudrat nafsunya sendiri-sendiri. Dan kudrat nafsu ditentukan di dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu itu selalu condong memerintahkan kepada hal-hal negatif. Itulah ujian dari Allah buat kita.
Kalau kenegatifannya cinta dunia, ya akan terkena mencintai dunia. Kalau musibahnya ini kesyirik, tentunya akan condong semua kepada kesyirikan. Sehingga dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kita lihat real di masyarakat, selalu arahnya kepada hal-hal yang mengandung kesyirikan. Bersekutunya bukan kepada Allah murni, Allahu Akbar, tapi selalu bersekutunya dengan hal-hal yang negatif lewat kegaiban dan lain sebagainya. Anda katakan lewat manusia pun harus bersekutu dengan orang-orang pelaku riba misalnya, juga pelaku haram juga, gitu. Itu kecenderungan manusia. Oleh karena itu, ya gimana ya, bangsa ini memang sudah tidak takut kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Salim Said bahwa bangsa ini tidak takut kepada Allah. Paginya dilantik jadi pejabat, besoknya ditangkap KPK menuju sel. Itu nasib bangsa kita ini, selalu cenderungnya kepada kesyirikan. Dan itu bagaimana pembenahannya, itu yang sampai sekarang tak ada yang bisa menjawab. Yang menjawab adalah karena Al-Mahdi ataupun utusan akhir zaman itu di Nusantara ini sering dikenal dengan sebutan Ratu Adil. Tentunya sebelum beliau hadir di sini, manusia akan diadili dulu oleh Allah lewat kejadian-kejadian alam, Mas. Ya, terima kasih, Yai. Pertanyaan yang ketiga nih, Yai. Apa dampak perilaku syirik bagi umat manusia baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal, Yai? Dampak syirik, ya inilah kondisi bangsa sekarang ini. Kita bisa lihat karena janji Allah, andai kata penduduk bumi atau penduduk desa itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah bukakan barokah minas sama wati wal ard, akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Dan kenyataannya adalah maraknya dosa syirik sekarang, baik yang secara terang-terangan maupun yang terselubung, yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri karena kebodohan dan ketidaktahuannya manusia. Itu benar-benar nyata, sehingga berkah dari kehidupan ini sangat sulit mencari keberkahan. Apalagi orang pelarat tidak sengsara, yang kaya pun sengsara hatinya dan jiwanya. Itu yang terjadi sekarang, hilang keberkahannya dari dampak syirik. Selalu condongnya ya ke situ, ke syirik lagi, tidak bisa diingatkan. Makanya alam terjun langsung. Dampak yang paling parah adalah tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah mestinya untuk ibadah kepada Allah, tapi kerusakan ini selalu dicondongkan kepada cinta dunia dan takut mati. Manusia diliputi dengan ketakutan, itulah virus yang sangat menakutkan. Apa? Takut, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada keadaan. Padahal keadaan yang menciptakan Allah, diri kita yang menciptakan Allah. Yang lebih gergi lagi, Mas, bahwa hidup itu kan cuma sementara di dunia ini ya. Kalau sudah mati kemana ini? Apakah perilaku selama hidup kita itu akan diterima oleh Allah dosa kita? Karena yang kami tahu dan kami pahami dari kajian akhir zaman ini, bahwa manusia setelah mati, ketika dia punya dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah, dia tidak masuk ke alam barzah alias su'ul khotimah. Barzah, wa min waraikum barzatun. Di belakang kamu itu ada barzah setelah mati. Itu barzah itu taman artinya. Raudhatun min riyadil jinan. Itu bagi orang yang husnul khotimah. Lah yang su'ul khotimah tentunya tidak akan ke barzah. Ya kemana? Barzah itu kayak kayangan. Ya sebelum kayangan ada bahasa prakayangan, yang biasa disebut dengan perayangan. Berarti orang-orang yang hidup setelah matinya, hidupnya tidak diterima oleh barzah. Ini orang-orang yang dosa syirik. Lah kemana? Di perayangan, mendapat siksa setelah hidup ini. Ya siapa yang mensiksa? Malaikat bukan. Yang mensiksa adalah makhluk-makhluk negatif, jin fasik, siluman dan iblis yang dibuat sekutu ketika dia hidup. Itulah yang menyiksa dia setelah mati. Makanya beruntung kalau manusia mati kok ketemu malaikat nakar-nakir, jangan takut, itu adalah dia husnul khotimah. Karena malaikat nakar akan memfilter manusia
yang diajarkan oleh agama bahwa memfilter kalau manusia itu tidak ada dosa syiriknya, artinya Tuhannya Allah. Kalau manusia itu takwa, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, otomatis dia nabinya Muhammad. Kalau dia mengikuti ajaran-ajaran agama yang dibawa lewat Al-Quran oleh nabi kita, tentunya dia kitabnya Al-Quran. Dan itu tidak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, enggak, otomatis itu malaikat tahu, oh ini orang beriman, diangkat oleh beliau yang bertugas ibadun mukraman ke alam barzah. Kalau tidak, dia biarkan. Siapa yang menerima arwah dan sukmanya, yaitu jin fasik, siluman dan iblis yang menjadi sekutu dia waktu dia hidupnya. Ini yang sangat ngeri di situ. Oleh karena itu, kami mengajak mari kita kembali ke jalan yang semestinya, yaitu bertaubat dengan taubatan nasuhah. Itu yang kami harapkan kepada semua pemirsa yang melihat konten TV ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Yai, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Sebelumnya kami matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.